Baiklah, selamat pagi semuanya. Kami kelompok dari 7 ingin membahas tentang chapter ke-9 yaitu kooperatif strategi. Pertama-tama saya akan perkenalkan dulu anggota kelompok kami yaitu Azizul Fikriansyah, Alif Indra Minado, Indra Mifatul Razak, dan Eginta Imandoel Semiring, dan saya sendiri William. Baiklah, pada slide ini saya akan membahas tentang kooperatif strategi. Apa itu kooperatif strategi? Yaitu sebuah strategi di mana dua perusahaan atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tiap perusahaan yang bekerja sama memiliki persentase ekuitas yang berbeda pada perusahaan yang baru yang dibentuk. Bekerja sama dengan perusahaan lain adalah strategi yang menciptakan nilai bagi pelanggan, melebihi biaya membangun nilai pelanggan dengan cara lain, menetapkan posisi yang menguntungkan relatif terhadap pesaing. Selanjutnya, strategi aliansi. Strategi aliansi ini merupakan jenis utama dari strategi koperasi di mana perusahaan menggabungkan beberapa sumber daya dan kemampuan mereka untuk menciptakan keunggulan kompetitif bersama yang melibatkan pertukaran dan berbagi sumber daya dan kemampuan untuk bersama-sama mengembangkan atau mendistribusikan barang dan jasa. Lalu membutuhkan perilaku kooperatif dari semua mitra. Selanjutnya di strategi aliansi behavior atau perilaku aliansi strategis. Contohnya, perilaku kooperatif yang diketahui berkontribusi pada keberhasilan aliansi, yaitu secara aktif membicarakan masalah, menjadi dapat dipercaya, secara konsisten mengejar cara untuk menggabungkan sumber daya dan kemampuan mitra untuk mencapai nilai. Keunggulan kolaborasi atau relasional. Keunggulan ini bersaing dikembangkan melalui strategi kooperatif. Selanjutnya, strategi aliansi. Bisa dilihat pada tabel ini adalah contoh dari strategi aliansi, yaitu bisa terlihat dari perusahaan A dan perusahaan B melakukan sumber daya, kemampuan kompetisi inti, lalu digabungkan menjadi satu, yaitu menjadi gabungan sumber daya kemampuan kompetisi inti. Lalu hasilnya akan menjadi kepentingan bersama dalam merancang, membuat, atau mendistribusikan barang atau jasa. Lalu 3 jenis aliansi strategis. Yang pertama yaitu joint venture. Joint venture ini adalah bekerjasama 2 atau lebih perusahaan membuat perusahaan independen secara hukum dengan berbagi beberapa sumber daya dan kemampuan mereka. Yang kedua, aliansi strategis ekuitas. Mitra yang memiliki presentasi ekuitas yang berbeda di perusahaan terpisah setelah mereka bentuk. 3. Aliansi strategi non-equity. 2 atau lebih perusahaan mengembangkan hubungan kontraktual untuk berbagi beberapa sumber daya dan kemampuan unit mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif. Ya. Oke, saya akan menjelaskan slide ini. Reason for strategi aliansi atau alasan untuk aliansi strategi pasar siklus standar. Pasar siklus standar adalah pasar yang berorientasi pada skala ekonomi, antaranya pihak-pihak, sumber daya, dan kapasitas. Contoh dari pasar siklus standar ini adalah perusahaan penerbangan, yang ketika awalnya didirikan aliansi maskapai penerbangan dimaksud untuk memungkinkan perusahaan berbagi sumber daya pelengkap untuk memudahkan penumpang terbang antar kota sekunder di Amerika Serikat dan Eropa. Saat ini aliansi maskapai sebagian besar
bersifat global dan dibentuk terutama agar anggota dapat memperoleh pengaruh pemasaran, memiliki peluang untuk mengurangi biaya, dan memiliki akses ke rute internasional tambahan. Pasar siklus standar ini memiliki alasan. Yang pertama, mendapatkan kekuatan pasar atau mengurangi kelebihan kapasitas industri. Yang kedua, mendapatkan akses ke sumber daya pelengkap. Yang ketiga, membangun skala ekonomi. Yang keempat, mengatasi hambatan perdagangan. Kelima, memenuhi tantangan kompetitif dari pesaing lain. Yang keenam, mengumpulkan sumber daya untuk proyek modal yang sangat besar. Dan yang terakhir, mempelajari teknis bisnis baru. Next. Reason for aliansi kan atau alasan untuk aliansi strategi lanjutan pasar siklus cepat. Pasar siklus cepat adalah pasar yang tidak stabil, tidak dapat diprediksi, dan kompleks. Lebih tepatnya dia hiperkompetitif. Contoh dari pasar siklus cepat ini adalah perusahaan Micron Technology Inc. dan Seagate Technology LLC adalah pesaing dalam solusi menyimpan manufaktur, arena kompetitif di mana membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan adalah segalanya. Karena itu, inovasi sangat penting untuk keberhasilan mereka serta untuk tampil dengan kapal Carnival Cruise Line yang akan segera diangkut pelanggan Tiongkok melalui usaha patungan perusahaan ini. Pasar siklus cepat memiliki alasan. Yang pertama, mempercepat pengembangan barang atau jasa baru. Yang kedua, mempercepat entry pasar baru. Yang ketiga, mempertahankan kepemimpinan pasar. Yang keempat, membentuk standar teknologi industri. Yang kelima, membagikan biaya R&D yang beresiko. Dan yang terakhir, mengatasi ketidakpastian. Next. Reason for strategi alliance. Alasan untuk aliansi strategi pasar siklus lambat. Pasar siklus lambat adalah pasar yang terbatas dan berusaha untuk mendirikan waralaba dalam pasar-pasar baru. Contoh dari pasar siklus lambat ini adalah pemilik dari kapal Carnival Cruise Line. Baru-baru ini membentuk 2 usaha patungan dengan BUMN, China Merchants Group, yang merupakan konglomerat dengan bisnis di bidang investasi keuangan dan pengembangan properti serta transportasi. Salah satu usaha antara 2 perusahaan berfokus pada pembuatan kapal, sementara yang kedua berkonsentrasi pada pengembangan baru pelabuhan dan tujuan perjalanan di dalam dan sekitar Cina. Mereka meluncurkan merek kapal pesiar domestik pertama Cina yang akan menargetkan pelanggan Cina adalah salah satu hasil yang terkait dengan kerjasama antar kedua perusahaan ini. Minat Carnival dengan usaha patungan ini adalah untuk dengan cepat meningkatkan operasinya di Cina, di mana industri pelayaran mulai tumbuh dengan cepat. Demikian pula China Merchants Group ingin bermitra dengan pesaing utama industri pelayaran untuk memposisikan diri dengan lebih baik untuk pertumbuhan di masa depan. Pasar siklus lambat ini memiliki alasan. Yang pertama, mendapatkan akses ke pasar terbatas. Yang kedua, membangun waralaba di pasar baru. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas pasar atau menetapkan standar. Next. Complementary Strategic Alliance. Aliansi strategi pelengkap. Ada 2. Yang pertama, aliansi strategis pelengkap vertikal. Ini dibentuk antara 2 perusahaan yang setuju untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dalam berbagai tahapan rantai nilai untuk menciptakan nilai bagi kedua perusahaan. Nah, contoh dari aliansi strategi pelengkap vertikal ini adalah outsourcing. Outsourcing itu dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja atau disebut dengan pegawai atau karyawan kontrak. Yang kedua, aliansi horizontal complementary strategic aliansi strategi
atau aliansi strategi pelengkap horizontal. Dibentuk ketika mitra yang setuju untuk menggabungkan sumber daya dan keterampilan mereka untuk menciptakan nilai dalam tahap rantai nilai yang sama. Aliansi strategi pelengkap horizontal ini lebih memfokuskan pada pengembangan produk jangka panjang dan peluang distribusi, dan mitra dapat menjadi pesaing yang membutuhkan banyak kepercayaan di antara mitra-mitra lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Assessment of Cooperative Strategy, penilaian strategi koperasi tingkat bisnis. Perusahaan menggunakan strategi kooperatif tingkat bisnis untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang dapat berkontribusi pada posisi yang sukses di pasar produk individu. Bukti menunjukkan bahwa aliansi strategi tingkat bisnis yang saling melengkapi, terutama yang vertikal, memiliki probabilitas terbesar untuk menciptakan keunggulan kompetitif, bahkan mungkin akan berkelanjutan. Aliansi komplementer horizontal terkadang sulit dipertahankan karena sering kali mereka terbentuk antara perusahaan yang bersaing satu sama lain pada saat mereka bekerja sama. Misalnya seperti perusahaan penerbangan ingin bersaing secara agresif terhadap orang lain yang melayani pasar dan pelanggan mereka. Namun kebutuhan untuk mengembangkan skala ekonomi dan untuk berbagi sumber daya seperti sistem penjadwalan menentukan bahwa aliansi dibentuk agar perusahaan dapat bersaing dengan menggunakan tindakan dan tanggapan yang kooperatif. Sementara mereka secara bersamaan bersaing satu sama lain melalui tindakan kompetitif. Tantangan dalam kasus ini adalah bagi setiap perusahaan untuk menemukan cara untuk menciptakan jumlah nilai terbesar dari pesaing dan kooperatif simulatan mereka. Meskipun aliansi strategis yang dirancang untuk menanggapi persaingan dan untuk mengurangi ketidakpastian dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Keunggulan ini seringkali bersifat sementara karena yang dikembangkan melalui aliansi yang saling melengkapi ini, baik virtual maupun horizontal. Alasan utama untuk ini adalah aliansi pelengkap memiliki fokus yang lebih kuat pada menciptakan nilai daripada aliansi yang menggunakan persaingan dan mengurangi ketidakpastian, yang dibentuk untuk menanggapi tindakan persaingan atau mengurangi ketidakpastian daripada menyerang pesaing. Next. Cooperative level cooperative strategi atau strategi kooperasi tingkat korporat. Strategi kooperasi tingkat korporat adalah strategi di mana perusahaan berkolaborasi dengan satu atau lain lebih perusahaan untuk memperluas operasinya. Strategi kooperasi tingkat perusahaan yang paling umum yaitu diversifikasi aliansi, sinergis aliansi, dan waralaba. Strategi ini juga menggunakannya untuk mengembangkan pengetahuan yang berguna tentang bagaimana untuk berhasil dalam masa depan. Untuk mendapatkan nilai maksimum, sebuah perusahaan harus mengaturnya dan verifikasinya, bahwa itu selalu didistribusikan dengan benar kepada mereka yang terlibat dalam membentuk dan penggunaan aliansi. Aliansi strategi tingkat korporat juga menarik dibandingkan seperti merger dan akuisisi, karena strategi ini membutuhkan lebih sedikit sumber daya dan komitmen, memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal upaya untuk mendiversifikasikan mitranya. Next. Assessment of Corporate Level Cooperative Strategy atau penilaian strategi koperasi di tingkat perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk menetapkan setiap jenis strategi koperasi dibandingkan dengan rekan-rekan tingkat bisnis lainnya. Strategi koperasi tingkat perusahaan umum lebih luas dalam lingkup dan lebih kompleks, membuat mereka relatif lebih menantang dan mahal untuk digunakan. Terlepas dari biaya yang mahal, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dan nilai bagi pelanggan dengan menggunakan ini secara efektif. Menginternalisasi sukses menjelaskan sebagai perusahaan membentuk strategi koperasi tingkat perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang mampu mengembangkan strategi
efektif tingkat koperasi dan pengelolaannya dengan cara yang berharga, langka, tidak dapat ditiru secara sempurna, dan tidak dapat digantikan. Next. Internasional Kooperatif Strategi. Aliansi strategi lintas batas adalah strategi di mana perusahaan dengan kantor pusat di negara yang berbeda memutuskan untuk menggabungkan beberapa sumber daya mereka untuk menciptakan kompetisi keuntungan. Terjadi di hampir semua industri. Jumlah aliansi lintas batas perusahaan menyelesaikan terus meningkat. Aliansi ini kadang-kadang terbentuk seperti merger dan akuisisi yang bisa lebih beresiko. Meskipun aliansi lintas batas itu sendiri dapat menjadi kompleks dan sulit untuk dikelola, mereka memiliki potensi untuk membantu perusahaan menggunakan beberapa sumber daya mereka untuk menciptakan nilai di lokasi di luar pasar asal mereka. Seperti aliansi lintas batas antara Renault dan Nissan adalah dianggap sebagai salah satu aliansi lintas batas yang paling sukses di industri otomotif. Melalui kerjasama ini, para mitra bekerja sama dalam hal pengembangan, pengadaan, dan proses produksi sebagai agar mampu menciptakan nilai di pasar. Next. International Cooperative Strategi. Pada strategi ini memungkinkan pembagian risiko dengan mengurangi investasi keuangan. Juga mitra tuan rumah mengetahui pasar dan kebiasaan lokal, dan aliansi internasional ini dapat menjadi sulit apabila dikelola karena perbedaan yang gaya manajemen dan budayanya. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eginta. Baik, saya akan melanjutkan. Network Cooperative Strategy. Selain membentuk aliansi, mereka sendiri juga dengan perusahaan individu. Peningkatan sejumlah perusahaan berkolaborasi dalam beberapa aliansi yang disebut jaringan. Jaringan strategi kooperatif adalah strategi di mana beberapa perusahaan setuju untuk membentuk beberapa kapal untuk mencapai tujuan bersama melalui jaringan mitra globalnya. Cisco telah membentuk aliansi dengan sejumlah perusahaan termasuk IBM, Emerson, Hitachi, CA Technologies, Fujitsu, Intel, Nokia, dan Wipro. Cisco menggunakan aliansi untuk mendorong pertumbuhannya, membedakan dirinya dari pesaing, memasuki area bisnis baru, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Baru-baru ini acara tahunan Cisco, pendapatan yang diperoleh dari aliansinya melebihi $5 miliar dan dari aliansinya melebihi $5 miliar. Terkadang beberapa perusahaan di mana Cisco telah membentuk aliansi individu. Next. Jaringan aliansi yang stabil terbentuk dari jaringan aliansi yang stabil terbentuk di industri yang matang di mana permintaan relatif konstan dan dapat diprediksi melalui jaringan aliansi yang stabil. Perusahaan mencoba memperluas keunggulan kompetitif mereka ke pengaturan lain sambil terus mendapat untung dari operasi di inti mereka. Industri yang relatif matang dengan demikian, jaringan yang stabil dibangun terutama untuk mengeksploitasikan ekonomi atau skala dan atau ruang lingkup yang ada di antara partner seperti di maskapai penerbangan dan mobil industri. Strategi kerjasama jaringan dari aliansi stabil jaringan meliputi hubungan jangka panjang yang sering muncul dalam industri yang matang di mana permintaan relatif konstan dan dapat diprediksi. Yang kedua, jaringan yang stabil dibangun untuk mengeksploitasikan ekonomi, skala dan atau ruang lingkup yang tersedia di antara perusahaan-perusahaan. Next.
Jaringan aliansi dinamis digunakan dalam industri yang dicirikan oleh produk yang sering inovasi produk dan masa pakai produk yang tingkat sales. Industri di mana Apple dan IBM bersaing adalah contoh dari situasi ini. Sebagai tanggapan kedua perusahaan ini, baru-baru ini membentuk kemitraan di mana mereka berkolaborasi dalam layanan bisnis. Tujuan dari posisi kemitraan ini adalah untuk mendapatkan lebih banyak iPhone dan iPad ke tangan perusahaan dan lebih banyak layanan IBM seperti analitik, data penyimpanan, data dan manajemen rantai pasok ke perangkat seluler. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azizul. Oke, baik. Selanjutnya adalah competitive risk of cooperative strategies, di mana kita lihat mitra dapat bertindak secara oportunistik. Mitra mungkin salah menggambarkan kompetensi yang dibawa ke kemitraan. Mitra gagal membuat sumber daya dan kemampuan berkomitmen tersedia untuk mitra lainnya. Satu mitra dapat melakukan investasi yang khusus untuk aliansi, sementara mitranya tidak. Sederhananya, banyak strategi kooperatif gagal. Faktanya bukti menunjukkan bahwa ada 2/3 strategi kooperatif memiliki masalah serius dalam 2 tahun pertamanya. Dan sebanyak itu, karena 50% dari mereka gagal, tingkat kegagalan ini menunjukkan bahwa bahkan ketika kemitraan telah potensi saling melengkapi dan sinergi, keberhasilan aliansi sulit dipahami. Meski gagal, tidak diinginkan itu bisa menjadi pengalaman belajar yang berharga, yang berarti bahwa perusahaan yang harus sepenuhnya mempelajari kegagalan strategi kooperatif untuk mendapatkan wawasan sehubungan dengan bagaimana membentuk dan mengelola pengaturan kerjasama di masa depan. Lanjut, next. Dan selanjutnya mengolah risiko dalam strategi kooperasi, kompetitif risiko yang menuju risiko dan aset pengelolaan pendekatan dan mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya dari hasil itu kita harus melihat kontrak yang tidak memadai, kesalahpahaman kompetensi, mitra gagal menggunakan sumber daya pelengkap mereka, menahan sandera investasi khusus mitra aliansi. Jadi mengelola strategi kooperasi meskipun sulit untuk dikelola, strategi kooperatif merupakan sarana yang penting dalam meningkatkan dan menumbuhkan kinerja perusahaan, karena kemampuan mengelola secara efektif strategi kooperatif tidak merata di seluruh organisasi pada umumnya, dan itu menyebabkan kegagalan. Menugaskan tanggung jawab manajerial untuk strategi kerjasama perusahaan kepada eksekutif tingkat tinggi atau CEO atau kepada semua tim, meningkatkan kemungkinan bahwa strategi akan dikelola dengan baik. Pada gilirannya, menjadi mampu berhasil mengelola strategi koperasi itu sendiri dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi koperasi lainnya. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola strategi koperasi perusahaan harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan dan mengatasi risiko dari koperasi sendiri. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.